Coba deh kita pikirin bareng-bareng soal konsep dakwah atau bimbingan spiritual. Mungkin pemahaman kita selama ini tentang konsep ini tuh belum lengkap. Nah, kita akan coba bedah apa sih sebetulnya artinya dan kenapa ini penting banget buat kita sekarang. Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya, biar kita semua satu frekuensi. Kalau Anda dengar kata dakwah, apa sih yang pertama kali muncul di kepala? Biasanya kan gambarannya ya kayak gini, ada seseorang yang punya ilmu, punya keyakinan, terus dia coba bagiin itu ke orang lain supaya orang lain juga dapat manfaatnya. Cukup jelas ya? Nah ini kita jadikan titik awal penelusuran kita. Konsepnya sih udah akrab banget di telinga kita, tapi disinilah letak kejutannya. Waktu para peneliti mencoba mencari kata dakwah ini secara persis, huruf per huruf, di dalam Al-Quran, hasilnya benar-benar di luar dugaan. Betul, nol. Sama sekali nggak ada. Ini kan aneh ya. Gimana bisa sebuah konsep yang kita anggap begitu sentral, katanya itu sendiri malah nggak ada di dalam kitab sucinya. Nah ini jadi misteri yang menarik buat dipecahkan. Terus gimana dong? Nah, untuk memecahkan misteri ini, para peneliti jadi kayak detektif. Mereka nggak nyari satu kata, tapi mereka nyari esensinya. Mereka kumpulin semua kata kunci yang maknanya mirip. Menyeru, menyuruh, melarang, menyampaikan. Pokoknya semua kata kerja yang intinya adalah membimbing orang lain. Dan hasilnya, wow, setelah disaring, ternyata ada 373 ayat yang berhubungan dengan esensi dakwah. Ini nunjukin kalau konsepnya itu jauh lebih dalam, lebih kaya, dan lebih luas daripada yang bisa diwakili oleh satu kata aja. Nah, dari ratusan ayat itu ternyata ada dua pola besar yang kelihatan. Dua cara pandang yang beda banget. Kita bahas dulu yang pertama ya. Kita sebut aja cara lama. Bimbingan yang datangnya dari sesama manusia dengan pendekatan dari luar ke dalam. Yuk kita bedah dulu kerangka cara lama ini. Motivasinya apa? Imbalan dan hukuman. Gampangnya, surga dan neraka. Tujuannya, ngumpulin pengikut sebanyak-banyaknya. Dan fokus utamanya, kalau diringkas, itu ada di 3K. Kekuasaan, kesaktian, dan kekayaan. Kolom cara baru sengaja kita kosongin dulu ya, biar penasaran. Kutipan ini pas banget buat ngegambarin psikologi di balik cara lama. Jadi, pendekatannya itu ngelihat manusia kayak anak kecil yang perkembangan spiritualnya masih di tahap awal. Makanya, perlu banget dimotivasi dari luar pakai iming-iming hadiah dan ancaman hukuman. Sumber analisis ini ngasih analogi yang kena banget. Sistem ini tuh mirip kayak multi-level marketing atau MLM. Jadi, ukurannya itu kuantitas, bukan kualitas. Makin banyak pengikut atau downline yang berhasil direkrut, ya makin tinggi poin atau status orang yang ada di puncak piramidanya. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau sistem ini kelihatannya efektif banget buat ngumpulin massa, terus apa dong masalahnya? Di mana letak kelemahan fatalnya yang bikin cara ini mungkin udah nggak relevan lagi buat zaman sekarang? Dan jawaban dari pertanyaan tadi membawa kita ke paradigma yang kedua yang disebut cara baru. Sebuah bimbingan yang bukan lagi datang dari sesama manusia, tapi langsung dari utusan malaikat. Ini bukan sekedar perbaikan, tapi sebuah transformasi total dari dalam keluar. Oke, sekarang kita balik lagi ke tabel perbandingan tadi dan kita isi kolom yang kosong. Lihat deh, perbedaannya kontras banget. Motivasinya bukan lagi iming-iming jangka pendek, tapi kesadaran dari dalam diri soal kebutuhan jangka panjang. Tujuannya bukan ngumpulin massa, tapi keselamatan diri sendiri di hadapan Tuhan. Dan 3K itu bukan lagi tujuan akhir, tapi cuma jadi alat aja. Jadi, gimana sih proses dalam keluar ini kerjanya? Simpelnya gini, semuanya itu mulai dari hati. Langkah pertamanya adalah membersihkan hati kita dari pengaruh ego atau nafsu. Dorongan-dorongan yang cuma mentingin diri sendiri. Kalau hati udah bersih, barulah hati ini bisa membimbing akal kita. Nah, akal yang udah terbimbing inilah yang nanti akan membentuk semua tindakan dan perilaku kita sehari-hari. Cara pandang baru ini benar-benar ngubah cara kita ngeliat hidup. Hidup ini ibarat sekolah. Kita semua muridnya. Kita boleh aja santai-santai atau males-malesan di kelas, tapi jangan kaget kalau pas ujian kehidupan datang, kita nggak lulus. Tanggung jawabnya 100% ada di diri kita masing-masing. Oke, ini penting banget. Pergeseran dari cara lama ke cara baru ini bukan cuma obrolan filosofis loh. Ini punya konsekuensi yang sangat nyata, sangat real, dan sangat mendesak buat kita semua sebagai umat manusia. Coba deh kita lihat sekeliling kita. Teknologi makin canggih, gedung makin tinggi, informasi ada di ujung jari.
Tapi kok ya masalah-masalah mendasar kayak kemiskinan, ketidakadilan, dan konflik rasanya nggak selesai-selesai, malah terus ada. Kenapa ya? Nah, disinilah sumber analisis kita ini ngasih jawaban yang jujur cukup menohok. Jawabannya adalah setiap pencapaian, setiap kekayaan, atau kekuasaan yang kita dapatkan dengan niat yang dasarnya ego, entah itu rasa aku, rasa paling suci, atau rasa ingin dipuji, itu semua nggak dihitung sebagai berkah. Itu dicatatnya sebagai utang. Jadi, apa sih utang spiritual ini? Gampangnya gini, semua pencapaian yang kita raih dengan niat yang nggak murni. Contohnya, kita bangun yayasan amal besar-besaran, tapi niat di hati itu biar dapat pujian dan penghargaan, bukan tulus mau bantu. Nah, secara fisik, yayasannya mungkin sukses, tapi secara rohani, kesuksesan itu jadi semacam pinjaman dari alam semesta yang nanti harus dipertanggungjawabkan. Dan dampaknya ini, wah gede banget. Utang kolektif inilah yang jadi penghalang kita semua untuk mencapai kemakmuran yang sejati. Inilah akar dari berbagai konflik sistemik yang kita lihat. Sumber ini bahkan menyebutkan kalau makhluk-makhluk spiritual yang levelnya sangat tinggi pun gagal menyelesaikan masalah utang ini. Ini menunjukkan betapa fundamentalnya masalah ego ini. Oke, kalau kita semua ternyata terjerat dalam utang spiritual kolektif ini, terus gimana jalan keluarnya? Nah, di bagian terakhir ini kita akan bahas gimana caranya mengubah tumpukan utang ini jadi berkah, yaitu dengan cara membangun kompas di dalam diri kita masing-masing. Dan kuncinya tuh di sini. Kita nggak bisa nyelesain masalah yang disebabkan oleh sistem eksternal dengan cara membuat sistem eksternal yang baru lagi. Nggak akan berhasil. Solusinya harus datang dari dalam, dari setiap individu. Coba kita lihat perbandingan terakhir ini. Fokusnya ke tujuan seorang pembimbing. Di cara lama, tujuannya ya membangun piramida tadi, di mana para pengikut bekerja untuk melayani yang di puncak. Tapi di cara baru, tujuannya beda total, yaitu memberdayakan setiap orang supaya bisa membangun koneksi langsungnya sendiri dengan Tuhan, menumbuhkan tanggung jawab dan kearifan dari dalam. Dan pembahasan ini ninggalin kita semua dengan satu pertanyaan reflektif yang dalam banget. Khususnya buat kita yang mungkin punya pengaruh, entah sebagai pemimpin, orang tua, guru, atau apapun, apakah tujuan kita itu untuk membuat orang lain bergantung pada kita? Atau justru sebaliknya, membantu mereka menemukan kekuatan dan bimbingan di dalam diri mereka sendiri?